Saya marah dengan orang yang duduk di sebelah kanan mediator yang ternyata itu adalah panitera. Ketika bahkan mediator mengatakan kami akan membuat surat panggilan pada prinsipal yang tidak datang, ya. Orang sebelah ini bolak-balik mengatakan, oh jadi tidak perlu dipanggil ya, tidak perlu dipanggil ya. Sampai saya kesel banget. Oh ternyata memang Aguan sudah membayar semua lini termasuk di pengadilan-pengadilan. Saya menduga sangat kuat. Sang panitera tadi atau wakil panitera tadi adalah orang yang dibayar, sehingga dia berkali-kali mengatakan tidak perlu dipanggil ya, tidak perlu dipanggil ya. Dan saya hormat betul dengan Ibu Kurnia yang mengatakan harus dipanggil, karena kalau dipanggil itu ada konsekuensi hukumnya. Ya, Bang Edi dulu atau siapa? Edi diacarakan sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih pada tim lawyer kita yang luar biasa. Alhamdulillah teman-teman ini bekerja semuanya pro bono, hanya berharap ridha Allah ya. Bang Azam, Bung Hosin, lalu ada Kurnia, Ibu dan yang lain-lainnya. Luar biasa semuanya, kita nggak bisa bayar, Allah yang akan membayar semuanya. Insya Allah ya, dengan balasan yang lebih baik, lebih banyak lagi, amin. Kemudian seperti dikatakan oleh Bung Hosinuddin tadi, memang situasinya dari awal kita dari prinsipal dan penggugat memang sudah, tanda kutip kalau istilah saya, mohon maaf kalau nggak pas, patah arang ya, patah arang karena memang tidak ada kata damai dengan para perampas, para penjahat perampas tanah rakyat ya. Bahwa kalau kita duduk hadir datang itu semata-mata kita menghormati proses hukum ya, institusi negara yang memang disediakan untuk itu. Perma nomor berapa tadi gitu ya. Cuman tadi gini loh, ini memang tadi Bung Ahmad di dalam juga sudah menekankan, mengutip perma itu mengatakan, menegaskan bahwa prinsipal harus hadir dengan atau tanpa kuasa hukum. Nah ini ditekankan sekali, sampai saya kali ini salut dengan mediator kita, sampai menekankan bahwa kalau kalian tidak bisa menghadirkan prinsipal, berarti kalian tidak punya etikat baik. Istilahnya begitu, etikat baik ya, kita sebut itikat baik. Tidak punya itikat baik. Dan Bung Hozin tadi langsung mengatakan berarti kalian memang beritikat jahat, bukan cuma buruk. Saya suka sekali diksinya, pilih jahat ya, gitu. Nah, cuman yang saya menjadi miris adalah bahwa kalau para kuasa hukum itu oke lah, itu orang-orang bayaran yang menerima remah-remah dari kejahatan bandit-bandit itu setelah merampas menzalimi rakyat. Mereka dibayar berapa-berapa itu remah-remah. Cuma ini persepsi saya pribadi, mungkin tidak sama dengan pendapat teman-teman atau pada penasihat hukum. Saya marah dengan orang yang duduk di sebelah kanan mediator yang ternyata itu adalah panitera. Ketika bahkan mediator mengatakan kami akan membuat surat panggilan pada prinsipal yang tidak datang, ya. Orang sebelah ini bolak-balik mengatakan, oh jadi tidak perlu dipanggil ya, tidak perlu dipanggil ya. Sampai saya kesel banget. Oh ternyata memang Aguan sudah membayar semua lini termasuk di pengadilan-pengadilan. Saya menduga sangat kuat, sang panitera tadi atau wakil panitera tadi adalah orang yang dibayar, sehingga dia berkali-kali mengatakan tidak perlu dipanggil ya, tidak perlu dipanggil ya. Dan saya hormat betul dengan Ibu Kurnia yang mengatakan harus dipanggil, karena kalau dipanggil itu ada konsekuensi hukumnya ya. Tidak cukup dengan kami akan upayakan memberi. Saya tidak percaya, tapi dengan Kurnia mengatakan bahwa kalau dipanggil itu ada konsekuensi hukum ya, berarti memang tidak punya etikat baik, dan saya nggak tahu konsekuensi apa yang lainnya. Tapi saya ingin mengenalkan lagi bahwa semua proses mediasi ini kita hanya ikuti prosedur formal saja. Prinsipnya kita tidak akan ada damai dengan para penjahat perampas uang rakyat. Tadi dikatakan bahwa kehadiran prinsipal itu penting, walaupun Bung Ahmad mengatakan kendati walaupun Aguan datang, Jokowi datang, Erlangga datang, dan semua bandit-bandit tadi semua datang, itu juga tidak menjamin akan terjadi perdamaian. Karena tuntutan kita jelas, mereka minta maaf, mereka membayar denda 116,2 triliun. 5.516. Oh itu 5.000 kasus yang sebelah. 616. Iya. Iya, 200 miliar. sorry, yang 5.000 itu pada kebohongan Jokowi, pada kasus yang lain. Iya. Saya masih terlambat. Yang sekarang 6.616.
616 triliun ya. Dan ini kecuali dia mau bayar yang uang itu suatu rupiah pun kita nggak ambil, akan kita serahkan pada Menteri Keuangan untuk masukkan ke kas negara. Itu pun dengan ada beberapa syarat lain, dan itu kita hampir pasti mereka pasti tidak mau. Jadi kita gini teman-teman sekalian, kita tetap memilih opsi masuk ke persidangan. Karena kalau masuk persidangan kita bisa buka semua kejahatan Aguan, Erlangga, Jokowi, dan para jongos yang lainnya. Bagaimana tadi disebut bagaimana mereka merampas tanah rakyat, ya, menguruk sawah, sungai, tambak, dan sebagainya. Mereka merampas aset-aset negara dengan proses yang tidak jelas. Bagaimana mereka membayar di BPN segala macam sehingga terbit SGB, SHM segala macamnya. Itu semua akan kita buka di pengadilan. Makanya tadi kita minta teman-teman kita semua berdoa, semoga Allah memberikan kita kelancaran, kebaikan, kemenangan, dan ridho dalam membela teman-teman saudara kita di Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur dulu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipal dari Aguan CS ke bawah harus dihadirkan dan ikuti pemanggilan dari pengadilan sini. Hormati marwah hukum. Ini pengadilan. Ini hukum di sini. Tegakkan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipal semua dulu ya.